Hai, Shalom. Izinkan aku memanggil dengan sebutan yang sering aku panggil dulu ya. Halo Shalom Dede, apa kabar? Aku harap baik. Aku lihat juga di postingannya baik kan. Ya, aku harap tetap baik-baik aja sampai seterusnya. Sini aku juga baik. Aku sangat baik. Oh iya, ini aku buat tujuannya. Dulu Dede paling gak bisa tidur kalau nggak dengar suaraku dulu ya. Dulu juga Dede pasti marah kalau aku matiin teleponnya. Jadi pasti telepon lagi, kalau teleponnya dimatiin terus marah-marah. Aku juga jujur buat ini udah berulang kali, tapi ada aja kendalanya, yang ada suara kerasa gerusuk lah, yang nggak bisa diedit lah, ya seperti itulah. Karena kalau ngerasa gerusuk yang ada di dia bakal marah. Aku harap kali ini nggak ada kendala. Mungkin aku akan buat durasinya 30 menit biar nggak kecepatan dan nggak kelamaan. Nanti kecepatan Dede cari aku lagi terus marah-marah. Terus kalau misalnya kelamaan yang ada bosan. Dulu nggak bisa tidur kalau nggak dengar suaraku. Aku tahu kemungkinan besar, mungkin 98% nggak membutuhkan ini, tapi 32% itu bisa terjadi nantinya. Aku harap ini bisa membantumu untuk tidur. Aku cerita apa ya? Mungkin sama seperti dulu, aku akan cerita ngarung kidul aja, entah ngomongin apa, yang penting bersuara dan tidak bernyanyi. Karena kalau bernyanyi yang ada di dia bakal marah, terganggu. Kita mulai dari cerita mana dulu ya? Oh iya, lirik nyong aja. Aku buat ini bukan untuk buat tidak kembali, tapi ini caraku untuk mengakhiri semuanya. Mungkin kalau Dede udah lihat ini secara berurutan, pasti Dede udah lihat lagu-lagu yang sebelumnya kan. Sebelumnya maaf ya, maaf banget nih. Aku tahu Dede paling nggak suka dengan lagu-lagu alay seperti itu, paling nggak suka lagu-lagu lebay seperti itu. Tapi kali ini tolong jangan dihina, dan tolong jangan dikasih tahu sama orang lain juga. Malu gua. Liriknya aku buat sendiri. Setiap fase hidupku tanpamu, di setiap fase ada cerita yang berkaitan dengan
Gak semua bisa aku ceritain, tapi mungkin yang berhubungan dengan Dede itu yang aku buat di situ. Ya mungkin itu. Seenggaknya kali ini tolong jangan dikasih tahu ke orang-orangnya. Aku harap one day ketika Dede merasa jatuh, merasa nggak ada yang peduli sama Dede, nggak ada yang anggap Dede merasa nggak ada yang sayang sama Dede, mungkin Dede bisa dengerin ini, terus Dede bisa merasa ada orang yang sangat mencintaiku. Aku harap seperti itu. Oh iya, aku cerita sedikit deh tentang kenapa sih aku buat ini. Sebelumnya, Dede, selamat ulang tahun. Happy birthday. Ingat, udah makin tua. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga semua apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai di umur kali ini. Ya, semoga semua yang terbaik datang. Semakin dewasa juga, semakin takut akan Tuhan. Ingat, aku dulu pernah bilang, aku Dede bilang, setiap ulang tahunku, aku selalu nangis. Dede bilang gitu ke aku, terus aku bilang ke Dede, tahun depan gak akan nangis, gak akan ada air mata, dan aku akan membuatmu tertawa. Aku bilang seperti itu, dan aku janji sama diriku sendiri akan menepati itu. Tapi di bulan Agustus, 9 Agustus, Dede udah pergi. Kadang gak bareng lagi. Jadi aku tetap bangun rencana itu. Aku masih stay dengan rencananya. Aku akan pulang. Aku akan memberikan surprise. Itu di awal-awal bulan 8, bulan 9. Aku di bulan 7 udah ngajuin. Ya bulan 7, aku lupa bulan berapa ngajuin cuti. Cuma mungkin di awal-awal kita berakhir, aku niatnya aku kan datang memberikan surprise. Lalu perlahan mulai berubah. Setidaknya aku ingin melihatmu sekali saja, walaupun dari jauh. Tak apa pikirku. Aku udah susun rencananya, ngebayangin nanti gimana ya. Aku nanti pulang dari sini sampai Kuanang, langsung ke sana, terus ngikuti Dede sepanjang hari. Sampai satu waktu aku mulai ragu, gimana ya, ini bisa terrealisasi nggak ya, pikiran aku seperti itu. Sampai aku menghubungi salah satu orang terdekat Dede. Aku ceritain, lalu dia bilang, "Baik, janganlah, itu gak perlu lagi, gak usah. Dia udah bahagia sekarang. Dia udah lebih bebas sekarang. Dia udah senang, jangan diganggu lagi. Kalau misalnya kamu lakukan itu hanya akan membuatnya merasa risih." Aku bilang, tapi aku udah janji. Ya kan udah gak ada hubungan lagi, lupain aja janjinya. Dia udah bahagia sekarang.
hadirku akan membuat yang ada hadirmu itu akan membuat dia risih, terganggu. Dia bilang seperti itu. Dia kan gak nyaman. Dia tuh kalau misalnya udah serius, kalau misalnya dia udah bilang nggak mau lagi, nggak mau lagi. Dia bilang seperti itu. Sakit hati, hancur, sedih, bagaikan tertampar di muka aku. Aku tetap kekeh di depan dia. Enggak, aku akan ini, aku bilang gitu. Tapi perlahan aku mulai mikir tentang apakah ini perlu, apakah benar yang dibilang. Sampai suatu waktu mungkin aku mendapat jawaban. Aku lihat Dede udah benar-benar bahagia di story Dede. Di setiap postingan Dede, aku juga melihat waktu itu Dede udah ngejar seseorang. Aku benar-benar hati pikiranku seolah-olah kayak berantem gitu, beradu. Wow, sakit gila. Cuman pada akhirnya, karena aku tahu juga dia orang terdekat Dede, dan suara dia itu sama seperti suara Dede. Mau dia seperti mau Dede. Oke lah, aku chat dia, aku bilang, oke, wow, aku gak akan datang, aku gak akan ganggu dia lagi. Mungkin itu cara aku menepati janji. Aku gak akan membuat Dede menangis, gak akan. Mungkin secara gak langsung aku akan membuatmu tertawa dengan kehadiranku. Tapi tahu gak sih, di sisi lain tuh kayak sakit, bukan sakit, sedih lah. Waktu Dede tuh ngepost, biasa kan tiap tahun ada ngepost tuh orang-orang yang berarti dalam Dede. Jadi tiap tahun selalu ngepost siapa orang-orang yang berarti kan. Gak ada wajahku lagi. Gak apa-apa. Aku cuman sedih doang, tapi aku tetap tahu diri kok. Aku tahu posisi kok. So, melihatmu bahagia dari jauh, aku senang Dede. Walaupun terkadang aku mikir, aku waktu sama dia nyesal gak ya? Aku lihat beberapa kali aku stalking TikTok. Ini hanya TikTok yang aku bisa stalking. IG aku diblokir. Jadi hanya TikTok. Tenang aja. Aku pakai akun lain untuk nyarinya. Tenang aja, gak usah di ini juga. Gak usah dicari tahu akun yang mana. Mungkin setelah ini aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan menghilang. Aku akan ganggu diri lagi. Aku akan mulai hidup yang baru. Mungkin akan hancur, sangat hancur. Pasti hancur. Sampai sekarang masih hancur. Tapi perlahan aku akan mulai bangkit. Semoga bisa. Aku lihat postingan Dede itu, Dede semakin bahagia, Dede semakin sangat senang, dan Dede itu semakin cantik. Tapi di salah satu postingan Dede, aku benar-benar bangga tahu Dede. Aku bangga banget sama cantikku ini. Waktu dimana Dede itu benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Dede jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain.
Di postingan itu ada seorang yang mungkin lebih tua dari Dede. Dia merasakan kasih Tuhan, merasakan pesan Tuhan melalui Dede. Aku kayak, wih, gila, bangga banget gue sama nih anak yang satu nih. Bangga banget gue sama cewek nih. Udah cantik, baik, beriman pula. Terus seperti itu Dede, teruslah basahi padang gurun dengan airmu. Teruslah sinari tempat yang gelap yang sangat gelap di sekitarmu dengan terang Tuhan yang ada padamu. Carilah orang yang setara dengan dia. Cuma di sisi lain, di dimensi lain, ada rasa sedih juga. Ada rasa iri pada orang itu. Kenapa? Aku mikir, kok hanya dia doang sih? Kok hanya dia doang? Padahal kami berada di lautan yang sama. Kenapa hanya dia yang ditolong? Lalu yang menolongku siapa? Yang menolongku siapa? Pikirku begitu. Padahal tuh aku juga membutuhkan bantuan. Aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku tuh bisa mendam semua sendiri. Aku juga semakin jauh dari Tuhan. Aku juga butuh ditolong kali, pikirku. Jangan sampai aku tenggelam, tolongin aku dong. Enggak, bercanda. Just kidding. Oh iya, kemarin juga aku lihat postingan Dede sama tulang-tulangnya lagi makan. Aku lihat mereka juga sehat ya. Syukurlah. Oh iya, pinggangnya gimana? Masih mau kambuh? Aku harap enggak. Kalau misalnya kambuh nih, cek loh. Itu harus dicek, jangan sampai nanti di kedepannya malah makin parah. Penanganannya juga semakin susah jadinya. Jangan terlalu sepele ya. Terus juga kalau main HP masih mau sambil tiduran gak? Aku harap enggak ya. Jangan kayak gitu, soalnya nanti matanya makin parah. Sama minum masih mau berdiri. Jangan. Silakan tuh riset. Ke internet, ke siapa pun, jadi tanya ke dokter kayak itu nggak boleh minum sambil berdiri, nggak guna. Oh iya, tahu nggak? Mungkin di lagu terakhir aku lupa posisinya, tapi di lagu terakhir itu ada lagu Filial dan dari Mendiang. Sebelum itu aku sedih tahu banget, sedih banget apa sih? Sedih banget tahu. Aku sedih, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba menangis aja gitu. Waktu gue dengar Filial dan meninggal, wih, terpukul banget gua. Di kantor di pagi aku masuk malam waktu itu. Aku
Aku gak tau kenapa lemas aja gitu. Terus aku tidur, udah balik ke mes, tidur. Terus malam aku udah bangun lagi, aku cek TikTok, tiba-tiba ada berita tentang mendiang sudah meninggal. Situ aku kayak menangis aja gitu. Terus aku teringat dari, kalau nggak salah dari aku Indo deh, yang nemani hari-hari lah mungkin ya, lagi boring lagi apa gitu, aku sering ngeliatin nonton video WhatsApp. Terus aku juga dulu pernah aku pengen deh kayak dia punya aura positif bagi orang sekitarnya. Aku juga tahu gimana perjuangan dia dari, ya nggak tahu banget lah, tapi seenggaknya dari cerita media aku ikutin juga tentang dia. Terus aku dia meninggal, tapi aku kagum karena banyak banget orang-orang yang datang. Ntar kalau aku kayak gitu, ada yang datang nggak ya? Kayaknya enggak deh. Dapat juga yang mau datang. Lagunya tadi ada lagu tentang salam kenal, kalau nggak salah judulnya. Itu tentang pesan seseorang dari masa lalu untuk orang yang kini bersama kekasihnya. Aku yakin diri juga gak akan berani. Tapi aku harap nih, pesan-pesanku itu dilakuin oleh orang yang bersanding denganmu. Aku gak tahu sekarang udah ada atau enggak, tapi jika ada, aku harap pesannya itu bisa lah tercapai, bisa dilakuinnya. Kurang lebih lagunya gini, jangan dibully gua. Nah, jangan dibully gua. Baik nih, sabar. Tolong jangan hilangkan senyumnya, jagalah sinarnya, selalu jaga hangat peluknya, terus cintai kekurangannya dan beri waktu untuk mengertinya. Bahagialah bersamanya. Ya, kurang lebih lagunya seperti itu. Aku harap dia bisa jaga sinar Dede. Dia bisa bantu Dedek terbang semakin tinggi, dan dia bisa jaga senyum Dedek itu tetap menjadi indah. Aku harap seperti itu, karena senyuman Dede adalah senyuman favoritku. Jangan dirusak. Sampai sekarang aku masih belum bisa mengatakan kepada orang-orang. Mungkin ke beberapa orang aku udah bilang, ada bisa bilang, ceritain tentang kalau kita udah berakhir, tapi gak bisa ke semua orang. Tapi tenang aja, orang-orang di sini juga gak ada yang kenal Dedek. Itu gak akan mengganggu Dedek kok.
Oh iya, aku minta maaf untuk semuanya. Maaf untuk setiap air mata yang jatuh. Maaf untuk waktu Dede yang terbuang selama ini. Maaf jika mungkin ada janji yang tak bisa kutepati. Terima kasih untuk semua waktu yang dah dikasih juga diberikan padaku. Terima kasih sudah jadi bagian cerita hidupku. Teruslah terbang tinggi. Terbang tinggi. Dan sampai nanti jauh titik dari tempat yang jauh, aku akan bercerita pada orang-orang. Dia adalah orang yang hebat. Dia orang yang sudah berjuang sejauh ini. Aku tahu ceritanya. Dia juga nggak perlu bilang nggak perlu. Jadi juga nggak perlu ngakuin aku di depan orang-orang. One day jika kita ketemu, jika orang-orang bertanya, itu siapa? Dede mungkin hanya boleh jawab nggak tahu, atau mungkin boleh jawab kenalan lama. Aku nggak begitu peduli sekarang tentang pandangan orang lain padaku. Tapi seenggaknya aku hanya ingin meninggalkan apa yang dibilang ya mungkin meninggalkan kesan baik di hati Dede. Hanya itu aja. Jadi nggak perlu lakuin apa-apa. Apalagi mungkin dengan pekerjaan Dede sekarang, dengan statusku sekarang ini, aku ngerti juga kenapa Dede nggak akan ngakuin, karena Dede sangat kontra. Aku rindu, sangat rindu. Dede tahu, sekarang mungkin setelah Dede lihat ini semua, kalau setelah aku kirim ini, Dede itu akan sama seperti harta karun untukku. Semua cerita kita, semua kenangan kita, aku masukkan ke dalam satu tempat peti emas yang akan kukunci, lalu aku simpan satu tempat yang sangat jauh, dan itu tidak akan pernah tergantikan. Aku harap ini juga seperti itu. Jadi udah tidur kan? Jangan lupa berdoa terus. Jangan pernah jatuh karena perkataan manusia. Karena perkataan manusia tidak bisa menghidupimu, tapi perkataan Tuhan itu yang membuatmu hidup. Ini udah 30 menit. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen aku ceritain, tapi rasanya gak perlu lagi.
mungkin itu aja. Teruslah hidup dengan baik. Jangan lupa makan tepat waktu. Jangan begadang terus. Ingat, hidupmu bukan hanya milikmu aja. Jangan tunjukkan kelemahanmu di depan orang lainnya. Aku nggak tahu orang baru nanti akan menerimamu dengan apa ya, dengan mungkin sifat, sikap, atau hal-hal yang mungkin bagi dia kurang. Aku harap dia bisa menerima semuanya. Biar nanti dia tuh bisa datang ke dia dengan seenggaknya nggak pakai topeng. Sama seperti yang aku bilang dulu, kalau sama aku jadi nggak perlu datang pakai topeng, nggak perlu datang tuh dengan kepura-puraan. Aku nggak suka, datang apa adanya aja. Aku harap juga dia seperti itu, dan aku harap dia bisa dengerin cerita Dede semuanya. Udah, mungkin terakhir, terbanglah yang tinggi, basahi padang gurun, lalu terangi tempat yang gelap dengan sinar Kristus yang ada padamu. Andalkan Tuhan Yesus terus. Udah. I love you and I miss you. I'm very lupakan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.